Oke. Mohon izin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah ma ba'du. Hadratil muhtaramin yang kami muliakan, segenap jajaran Dewan Bapak-Bapak dan Ibu Guru, wabil khusus Bapak Kepala Sekolah SMPN 1 Silo, dan yang kami cintai semua anak-anakku sekalian, semoga Allah senantiasa memberi keberkahan kepada kalian semuanya, amin ya rabbal alamin. Anak-anak, ada yang tahu nggak, Nabi itu lahirnya beliau kalau dihitung sampai sekarang sudah berapa tahun? 1446 tahun. Itu lama apa enggak lama? 1446 tahun. Luar biasa. Itu belum ada negara Amerika, belum ada negara Inggris, belum ada negara Rusia. Betul? Tapi kenapa Nabi Muhammad yang begitu lamanya masih kita ingat namanya, masih kita kenang kelahirannya, masih kita cintai? Ada yang tahu alasannya kenapa? Seorang pakar sejarah di Jerman, di Inggris dan di Amerika itu menerangkan penyebabnya. Kenapa? Karena ketokohan Nabi Muhammad itu adalah ketokohan yang sangat revolusioner. Napa niku wau? Revolusi apa? Sejarah sepanjang manusia yang paling hebat merubah peradaban manusia adalah Nabi Muhammad. Gak ada manusia yang lebih hebat dari Nabi Muhammad. Gak ada. Sehingga sampai 1446 tahun kelahiran beliau masih kita kenang, masih kita rayakan, dan bahkan Allah memasukkan kegembiraan dalam hati kita setiap kelahiran Nabi Muhammad. Para anak-anakku, Bapak Ustadz mau cerita ke sampean ya. Sampean dengerin ya, sampean dengerin. Minta waktu sebentar anak-anak ya. Nanti ceritanya Pak Ustadz sampean ingat-ingat ya. Pak Ustadz dulu ketika masih seumuran kamu juga sering diceritain sama guru-guru saya. Pada hari itu, kenapa? Pada hari itu, gerbang negara Mekah tanahnya sedang berderak, bergoncang. Kenapa? Ternyata ada ribuan pasukan bergajah yang mau masuk kota Mekah. Dari mana pasukan bergajah ini? Dari negara Habasyah. Negara mana? Habasyah. Habasyah kalau sekarang itu Afrika. Yang langsung dipimpin oleh rajanya yang bernama siapa? Ada yang tahu? Fir'aun itu musuhnya Nabi Musa. Pasukan bergajah yang mau masuk ke kota Mekah ini dipimpin oleh rajanya sendiri. Siapa anak-anak? Abraha. Apa misinya Abraha mau masuk kota Mekah sampai bawa pasukan gajah? Ada yang tahu misinya apa? Mau menghancurkan Ka'bah. Sepanjang perjalanan mereka melewati penggembala Mekah. Ternak-ternaknya orang Mekah mereka rampas. Salah satu ternak yang mereka rampas adalah kepunyaan pemimpinnya orang Mekah. Siapa? Sayyidina Abdul Muthalib. Anak-anak tahu nggak siapa Abdul Muthalib? Kakeknya Nabi Muhammad. Ini ketika terjadi
Nabi Muhammad belum lahir. Untanya Abdul Muthalib juga dirampas sama Abraha, sehingga pekerjanya lapor ke Abdul Muthalib, juragan untone sampeyan dirampas sama Raja Abraha. Abdul Muthalib langsung berdiri marah. Ada di mana Abraha? Ada di pintu kota Mekah. Langsung ini dihampiri namanya Abraha. Kakeknya Rasulullah ini namanya Abdul Muthalib, seorang yang gagah berani, seorang yang hebat, mendatangi raja beserta ribuan pasukannya sendirian. Didatangi kemahnya Abraha, masuk langsung. Begitu Abraha melihat wajahnya Abdul Muthalib, yang semula Abraha itu duduk di kursi, dia langsung berdiri karena menghormat kedatangan Abdul Muthalib. Mentalnya Abraha sebagai raja besar langsung down. Ini kehebatan kakeknya Nabi Muhammad. Langsung turun mentalnya Abraha. Abraha langsung tahu, a'anta sayyidu hadzal wadi, apakah Anda pemimpin tanah lembah ini, maksudnya tanah Mekah? Dijawab sama Abdul Muthalib sambil nagak-nagak, iya. Jadi Abdul Muthalib gak ada nunduknya sekali ke Raja Abraha. Wa madza talabuka ilal huna, apa yang Anda cari sampai menemui saya? Dijawab sama Abdul Muthalib, saya mau ngambil unta yang kamu rampas. Kamu telah merampas unta saya, mau saya ambil itu untanya saya. Abraha tiba-tiba tersenyum sinis, seakan-akan menemukan celah kelemahan karakternya Abdul Muthalib. Abraha langsung berkata gini, wahai Sayyid, wahai Tuan, Anda ini pemimpinnya orang Mekah. Begitu repotnya Anda mendatangi saya hanya untuk mengambil unta yang telah saya rampas. Padahal Anda tahu saya kesini mau menghancurkan rumah ibadah Anda. Apa rumah ibadah yang ada di Mekah? Ka'bah. Anda ini pemimpin macam apa? Tiba-tiba Abraha itu merasa ada peluang untuk menghina Abdul Muthalib. Anda ini pemimpin macam apa? Ka'bah mau saya hancurkan, Anda santai-santai. Unta Anda saya rampas dan jumlahnya nggak begitu banyak. Anda marah-marah ke sini dan langsung memintanya. Anak-anak ingin tahu apa jawaban kakeknya Nabi Muhammad. Jawabannya Sayyid Abdul Muthalib sangat singkat. Unta yang kamu ambil itu milik saya. Unta yang kamu ambil itu milik saya. Wali anna hadzal baiti rabban hamah, dan sesungguhnya Ka'bah yang ingin kamu hancurkan itu ada pemiliknya sendiri dan dia yang akan menjaganya. Pak Ustadz ulangi ya. Wali anna hadzal baita rabban hamah, dan sesungguhnya rumah ibadah yang ingin kamu hancurkan itu ada pemiliknya sendiri, bukan saya pemiliknya, ada pemiliknya. Siapa yang memiliki Ka'bah? Allah Subhanahu wa ta'ala. Hamah, pemiliknya itu yang akan melindungi Ka'bah itu. Ini Abraha dengar suaranya Abdul Muthalib seperti itu langsung bergetar dan bilang kepada prajuritnya, para asistennya, cepat kalian kembalikan untanya tuan ini, biar beliau nggak lama-lama di sini. Abraha mulai apa bahasa sekarang itu, gengsi kepada para patihnya, karena dia kelihatan keder menghadapi satu orang, padahal dia raja besar. Langsung dikembalikan unta ini. Begitu Sayyidina Abdul Muthalib masuk kota Mekah, anak-anak pengen tahu apa yang beliau lakukan? Pengen tahu nggak?
Kakeknya Nabi ini langsung manggil penduduk kota Mekah. Wahai penduduk Mekah, halumu ilayya, ayo ngumpul semuanya ke sini. Bilang apa? Sayyidina Abdul Muthalib. Penduduk Mekah, sebentar lagi ada pertunjukan seru. Ayo kita semuanya naik ke puncak-puncak gunung. Mekah itu kan banyak gunungnya, nggih. Lah, Ka'bah itu di tengah-tengah. Ibarat mangkok, Ka'bah itu di tengah mangkok. Jadi kalau gunungnya banjir, Ka'bahnya tenggelam. Ka'bahnya dulu itu sering tenggelam. Ka'bah itu dikelilingi gunung. Mekah dikelilingi gunung-gunung sehingga disebut wadin. Ayo orang Mekah, sebentar lagi ada pertunjukan seru dari Allah Subhanahu wa taala. Naik semuanya ke puncak-puncak gunung. Orang-orang Mekah dengar perintah tuannya. Kakeknya Nabi Muhammad adalah tuannya orang Mekah. Langsung mereka naik ke puncak-puncak gunung. Ya Allah, tiba-tiba pasukan gajahnya Abraha ini mulai hendak mau masuk kota Mekah. Baru di mulutnya kota Mekah, belum sampai ke jantungnya kota Mekah, tiba-tiba langit itu gelap. Gelap. Tapi gelapnya ini bukan gelapnya mendung. Anak-anak tahu gelap apa itu? Gelap saking banyaknya burung yang disebut burung ababil. Ulama kita yang menjadi guru besar di Mekah Madinah, yaitu Syekh Nawawi Banten, beliau mengatakan burung ababil itu nggak besar. Burung ababil itu coro nang Jawa itu mungkin besarnya kayak burung perit itu. Tahu burung perit ya? Kecil, bahkan lebih kecil dari itu. Jadi kalau kalian melihat YouTube ada burung ababil besar, itu nggak sesuai di kitab-kitab sejarahnya para ulama. Burung ababil itu kecil-kecil anak-anak. Jumlahnya jutaan anak-anak, sampai langitnya kota Mekah itu gelap saking banyaknya. Kemudian burung-burung ababil ini tiba-tiba menjatuhkan sesuatu, yang mana sesuatu ini ada kerikil-kerikil lembut yang dibawa dari neraka. Dijatuhkanlah kerikil-kerikil lembut ini ke pasukan gajahnya Abraha. Apa yang terjadi ketika kerikil-kerikil lembut itu menyentuh kulit mereka, kulit gajah mereka, termasuk kulitnya Abraha? Mereka menjadi panas, kulitnya kayak kebakar, campur rasa gatal yang luar biasa. Akhirnya mereka balik badan, nggak jadi masuk kota Mekah. Mereka ingin pulang, tapi apa yang terjadi? Ribuan pasukannya Abraha, termasuk Abraha sendiri, termasuk gajahnya, semuanya mati di tengah jalan dalam keadaan daging dan tulangnya habis kebakar. Kebakar oleh kerikil yang dibawa oleh burung ababil dari neraka. Kerikilnya besarnya seberapa? Sedebu, pokoknya hampir gak kelihatan, kayak debu itu kerikilnya itu. Tapi volumenya itu berat. Makanya kalau batu antariksa itu kalau dibanding dengan batu bumi besarnya sama, itu beratnya bisa 3 sampai 4 kali lipat. Namanya batu meteoroid, gitu. Batu meteoroid itu beratnya kalau dibanding dengan batu bumi bisa sampai 4 sampai 6 kali lipat beratnya. Lah itu yang dibuat keris oleh orang-orang Jawa dulu, termasuk oleh Empu Gandring, keris Nogososro. Itu batunya meteoroid, sehingga nggak bisa kalah dengan baja. Ini semuanya mati, kebakar kepanasan, dan mereka bangkainya Abraha, pasukannya Abraha, gajahnya Abraha, semuanya habis di luar kota Mekah, mati semuanya. Benar nggak benar yang dikatakan Abdul Muthalib? Benar. Wa inna li hadzal bait rabban hamah. Sesungguhnya Ka'bah ini ada yang punya dan dia yang akan menjaganya.
Orang Mekah itu melihat Abraha sama pasukannya disiksa sama apa? Burung ababil, kayak orang masuk stadion nonton sepak bola. Peristiwa inilah anak-anakku yang diceritakan dalam Al-Quran. Di dalam surat apa anak-anak? Surat Al-Fil. Hafal ke? Mari kita baca bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Wa arsala alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil faja'alahum ka'asfim ma'kul. Anak-anak, ada pesan dari ulama-ulama kita. Kalian kalau sholat sering baca ini surat Al-Fil. Dan bayangkan saudara-saudara yang ada di Palestina, yang mana surat Al-Fil ini minta kepada Allah semoga orang-orang Israel yang menyerang Palestina segera dihancurkan oleh Allah, sebagaimana Allah menghancurkan pasukan bergajah daripada Raja Abraha. Amin ya robbal alamin. Setelah adanya peristiwa dahsyat ini, maka Abdul Muthalib mantu itu mengawinkan anaknya. Siapa anak beliau? Anak beliau seorang laki-laki namanya Abdullah putra Muthalib orang Mekah, dinikahkan dengan seorang wanita dari Madinah bernama dengan seorang wanita dari Madinah bernama Aminah. Madinah waktu itu namanya belum Madinah. Ada yang tahu nama Madinah zaman kuno apa? Mungkin ada yang tahu anak-anak? Yasrib. Dulu namanya bukan Madinah tapi Yasrib. Menikahlah Abdullah dan Aminah ini pada umur yang masih sangat muda. Sayyid Abdullah umurnya menjelang 17 tahun. Belum 17 tahun. Belum, menjelang umur 17 tahun. Menikah ini. Kedua orang yang mulia ini menikah. Abdullah orang Mekah, Aminah orang mana anak-anak? Madinah. Walaupun jaraknya jauh, mereka masih satu keturunan. Coba sampean perhatikan. Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hasim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab. Aminah bin Zuhroh bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab. Abdullah dan Aminah walaupun dua negara yang berbeda, sama-sama keturunan Sayyidina Kilab. Cara wong Jawa nggih, cara wong Jawa bapak, mbah, buyut, canggah, wareng, utek-utek, gantung, siwur, terus ya toh. Oh, bapak, terus mbah, buyut, canggah, wareng, utek-utek, gantung, siwur. Ini leluhur sesepuh-sepuh kalian ke atas seperti itu. Atasnya bapak namanya kakek, atasnya kakek namanya canggah. Menikahlah dua orang yang mulia ini. Dari hasil pernikahan ini, maka pada bulan Rabiul Awal yang sekarang lebih dikenal dengan bulan apa? Bulan Mulut.
Malam Senin menjelang subuh, lahirlah seorang bayi yang sangat mulia, bayi yang paling manusia yang paling dicintai oleh Allah, yang akan menjadi pemimpin para nabi dan utusan, yang akan merubah peradaban dunia seluruhnya. Beliau lahir menjelang subuh di malam Senin. Beliaulah Nabi kita tercinta, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau lahir, jangankan badan beliau, rumahnya Sayyid Abdullah tempat beliau lahir itu mengeluarkan cahayanya sampai tembus ke negara Sam. Mana negara Sam itu? Kalau sekarang jadi Palestina, Israel, Yordan sampai Suriah. Muncul ini cahaya dari rumahnya Abdullah. Bayi Muhammad ini tembus sampai Suriah. Sehingga bayi ini disifati lahirnya seperti bulan purnama. Siapa beliau? Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau lahir sudah dalam keadaan yatim, karena bapaknya Nabi Muhammad sudah meninggal ketika Nabi Muhammad masih di kandungan ibunya umur 4 bulan. Umur 4 bulan. Berarti Nabi Muhammad tidak pernah melihat wajah bapaknya. Bapaknya Nabi Muhammad yang bernama Abdullah sudah wafat ketika Nabi Muhammad masih di kandungan ibunya umur 4 bulan. Dan disusul ketika Nabi Muhammad umur 6 tahun ibunya juga meninggal. Akhirnya diasuh sama kakeknya yang bernama Abdul Muthalib. Baru diasuh 2 tahun kakeknya juga meninggal. Akhirnya diasuh sama pamannya yang bernama Abi Thalib. Itulah yang dimaksud dalam surat Ad-Duha. Mari baca bersama surat Ad-Duha. Bismillahirrahmanirrahim. Wad-duha wal-laili idza saja. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatardo. Alam yajidka yatiman fa'awa. Wa wajadaka dhallan fahada. Wa wajadaka ailan fa'aghna. Fa'ammal yatima fala taqhar. Wa ammas sa'ila fala tanhar. Wa amma bini'amati rabbika fahaddis. Shadaqallahul adzim. Umur 6 tahun Nabi kita sudah nggak punya ayah, nggak punya ibu. Umur 8 tahun juga ditinggal kakeknya. Pas diasuh sama pamannya yang bernama Abi Thalib. Abi Thalib ini anaknya banyak. Termasuk anaknya Abi Thalib nanti yang menjadi menantunya Nabi adalah Sayyidina Ali. Abi Thalib itu anaknya banyak tapi hidupnya fakir. Karena fakir, Nabi Muhammad terpaksa pada umur 8 tahun bekerja ke orang Mekah. Ada yang tahu anak-anak Nabi Muhammad umur 8 tahun kerja apa? Menggembala kambingnya orang Mekah. Untuk apa? Sekedar mendapatkan makanan. Makanya Nabi Muhammad pernah berkata, di waktu kecil perutku sering kenyang karena kebanyakan minum air Kenapa? Karena nggak ada yang dimakan oleh beliau. Pada umur 9 tahun Abi Thalib dikasih dagangan sama juragan Mekah. Dibawa ponakannya Muhammad ini untuk berdagang ke Sam. Sebelum masuk ke negara Sam, mereka istirahat di depan sebuah namanya Kanisah.
Kanisa kalau sekarang itu masjid, tapi masjidnya orang Nasrani. Rombongannya Abi Thalib ini istirahat di bawah pohon. Pohon ini sampai sekarang masih hidup. Namanya pohon sahabi. Pohon apa anak-anak? Sahabi. Sampai sekarang masih hidup. Masuk negara mana sekarang? Masuk negara Yordania. Pohon sahabi ini di depannya kanisah atau masjidnya orang Nasrani. Pendetanya tiba-tiba keluar untuk manggil kafilah ini. Wahai kafilah dari Mekah, mohon masuk ke kanisah, saya ingin menjamu kalian. Masuklah rombongan ini kecuali Nabi Muhammad, karena Nabi Muhammad yang masih umur 9 tahun tertidur di bawah pohon itu. Anak-anak perhatikan sebentar ya, perhatikan sebentar. Bentar lagi selesai Pak Ustadz. Tanya pendeta ini namanya pendeta Bakhiro. Siapa? Bakhiro. Pendeta Bakhiro tanya, siapa pemimpin di antara Anda semuanya? Maka Abdul Muthalib berkata, saya pemimpinnya. Bakhiro dengan singkat bertanya kepada Abi Thalib, apakah anak yang ada di depan itu anak Anda? Iya, itu anak saya. Kenapa? Semua tanda-tanda kenabian itu ada di anak itu, kecuali satu. Apa itu kok satu? Katanya Abi Thalib, bahwasanya itu anak Anda. Maksudnya apa? Karena ciri-ciri Nabi akhir zaman, dia yatim piatu. Akhirnya Abi Thalib baru ngaku, ya itu bukan anak saya, itu ponakan saya. Wah, akhirnya Bakhiro meminta izin kepada Abi Thalib untuk apa? Untuk melihat di sini. Ini tulang belikat ya. Antara pundak dua ini tulang belikat. Begitu tulang belikat ini dilihat oleh pendeta Bakhiro, tulang belikatnya Rasulullah umur 9 tahun itu ada semacam rambut halus. Jarene wong Jawa wulu kalong. Itu membentuk tulisan tawajjah haitsu syi'ta fa innaka mansurun la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Itulah yang disebut khatamun nubuwah, cap kenabian. Akhirnya Bakhiro menangis dan menciumi Rasulullah, mengucapkan syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Nabi Muhammad belum jadi nabi, masih umur 9 tahun. Kok tahu pendeta Bakhiro? Karena ciri-ciri Nabi Muhammad ditulis di dalam kitab Injil, ditulis di dalam kitab Taurat. Kitab Taurat sekarang disebut Perjanjian Lama, kitab Injil disebut Perjanjian Baru. Gabung jadi satu sama orang-orang sekarang disebut Bible. Inilah Nabi kita yang luar biasa. Semoga anak-anakku sekalian semuanya mendapatkan barokah dan syafaatnya Rasulullah, sehingga anak-anakku sekalian sama Allah diberi akhlak yang mulia dan diberi ilmu yang manfaat dan barokah. Amin ya rabbal alamin. Orang tua kita semuanya dengan barokahnya menghormat dari kelahiran Nabi Muhammad, semoga diberi selamat dan mulia oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Semoga apa yang disampaikan oleh Pak Ustadz menjadi ilmu yang manfaat bagi kalian. Amin ya rabbal alamin. Sekian yang bisa saya sampaikan untuk anak-anakku sekalian. Menutup, makana Muhammadun aba akhatim mirjalikum, katanya Al-Quran. Nabi Muhammad itu bukan hanya bapaknya Siti Fatimah. Makana Muhammadun aba akhatim mirjalikum. Nabi Muhammad bukan hanya bapaknya Siti Fatimah. Setiap bayi laki-laki yang lahir dari orang Islam itu anaknya Nabi Muhammad. Setiap bayi perempuan yang lahir dari orang Islam itu putrinya Nabi. Maka saling berkasih sayanglah kalian semuanya, karena semuanya kalian ini anaknya Nabi Muhammad secara rohani. Bil mu'minina raufur rahim. Nabi Muhammad sangat sayang, sangat cinta kepada kalian.
dan nanti kalian semuanya akan berkumpul dengan Nabi Muhammad di hari kiamat karena kalian telah mencintai beliau dengan mengingat hari kelahirannya. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Oh, langsung doa ya. Kami sampaikan terima kasih. Langsung doa, Mbak. Allahumma amin rabbana lakal hamdu ya dzal jalali wal ikram. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain ya Allah, dengan berkah Maulidir Rasul ya Allah, dengan berkah Maulidir Rasul ya Allah, dengan berkah memperingati Maulidir Rasul ya Allah. Allahumma barik lana ya Allah, paringi berkah umur semuanya, paringi berkah sehat jasmani dan rohaninya, paringi berkah semua ilmunya anak-anak, paringi berkah semua keluarganya, paringi berkah semua orang tuanya, berkah selamat di dalam dunia sampai akhiratnya. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bi hormati Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya walil mu'minina amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Hadirin yang berbahagia,